Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurdewangga dengan NPM 19.511 dari kelas H mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen Ibu Tuti Restuti SHMH Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul dengan mengenal lebih dalam terkait akad musyarakah. Latar belakang kenapa saya ingin mempresentasikan terkait dengan akad musyarakah tersebut karena yang pertama adalah tuntutan sebagai tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah ini, dan juga saya penasaran dengan apa sih yang ada di dalam akad musyarakah tersebut. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang akad musyarakah, kita harus mengetahui dulu perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, di sini saya menjelaskan tentang fungsi dan kegiatan bank. Nah, dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sedangkan bank syariah, selain menjadi intermediasi, juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Nah, yang kedua, prinsip dasarnya. Kita mulai dari bank syariah dulu ya, prinsip dasarnya. Bank syariah memiliki prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Yang kedua, bank syariah memandang uang sebagai alat tukar. Yang ketiga, bank syariah menolak sistem bunga tersebut untuk menumbuhkan uang nasabahnya. Bank ini menerapkan sistem bagi hasil. Nah, yang kedua ada bank konvensional nih. Bank konvensional berprinsip bebas nilai. Yang kedua, bank konvensional melihat uang sebagai komoditas. Yang ketiga, bank konvensional, uang akan bertumbuh dengan adanya pemberian bunga yang dapat dari pengelolaan pihak bank. Selanjutnya, sumber likuiditas jangka pendek diperoleh melalui dua sumber. Likuiditas bank konvensional dari pasar uang bebas didapat dari emiten mana saja. Sedangkan bank syariah hanya mengambil sumber dari pasar uang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada resiko usaha. Bank konvensional, pihak bank tidak berurusan dengan resiko yang mungkin dihadapi nasabahnya dan nasabah tidak perlu memikirkan resiko. Bank syariah menerapkan poin ringan sama dijinjing, berat sama dipikul antara bank dan nasabah. Hal ini membuat semua hal yang terjadi ditanggung secara bersama, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya, struktur pengawas. Setiap bank memiliki dewan pengawas yang tersusun dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Di bank konvensional, struktur pengawas dijabat oleh dewan komisaris, namun di bank syariah, Anda akan menemui struktur pengawas yang lebih kompleks, mulai dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, hingga dewan syariah nasional. Selanjutnya, akad perjanjian syariah. Nah, sudah mulai masuk ke akad ya, kita mengenal dulu semua nih akad-akadnya. Yang pertama ada akad wadiah, akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang memberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang kedua ada mudharabah, akad kerjasama suatu usaha antara atau pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dari pihak kedua, yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang ketiga ada musyarakah. Wah, ini yang kita akan bahas. Musyarakah ini adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Yang keempat ada murabahah, akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang selanjutnya ada salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya ada istisna, akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Selanjutnya ada ijrah, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya ada ijrah mutahiyah bin tamlik, akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya yang terakhir ada qadar, akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya mungkin kita akan langsung bahas tentang akad musyarakah ini. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dengan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Yang kedua, ada musyarakah permanen. Wah, banyak juga. Musyarakah permanen adalah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad itu sendiri. Nah, yang ketiga, musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Selanjutnya, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah ini, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Selanjutnya, mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola musyarakah itu. Jadi dia hanya sebagai kayak naruh saham saja di situ, tapi ntar ketika sudah ada pembagian bagi hasil dia baru nimbrung gitu, kayak cuma naruh saham gitu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagi hasil nih berdasarkan prinsip musyarakah ini. Nah, musyarakah berasal dari kata syirqah, disebut juga syarikah yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Nah, mungkin saya tidak menghalangi slide-nya ya. Oke, di sini aja. Pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Nah, di sini Abdullah Said mendefinisikan musyarakah sebagai partnership. Nah, musyarakah juga dapat diartikan penyertaan atau equity participation
yang artinya akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai jenis usaha, di mana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, setelah banyaknya definisi, mungkin kita akan langsung kepada bagi hasilnya. Ketika terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasi kemudian dibagi secara proporsional atas dasar keuntungan, bukan berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan di awal. Semisal karena saya memberikan modal 10 juta, maka saya harus balik ke saya 10% dari 10 juta dari yang 1 juta. Ini akan jelas dilarang karena merupakan praktik riba yang harus dilihat adalah hasil keuntungannya biar lebih jelas. Maka sistem pembagian keuntungan harus diperjelas dalam kontrak musyarakahnya. Lalu apabila terjadi kerugian, maka harus dibagi antara mitra sesuai dengan proporsi modal yang diberikan antara kedua belah pihak. Bila si A menanamkan modal 30 juta dan si B menanamkan modal 70 juta, maka ketika terjadi kerugian, si A mendapatkan porsi kerugian 30% dan si B mendapatkan porsi kerugian sebanyak 70%. Jadi harus sesuai dengan apa yang telah dia tanam. Jadi ketika dia akan mendapatkan keuntungan, ketika keuntungannya itu tidak sesuai dengan modalnya di awal, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Semisal untung. Kalau semisal rugi pun, dia akan mendapatkan kerugian yang lebih besar juga. Karena pada dasarnya bagi hasil dalam prinsip musyarakah ini, dia ini modal yang gede ya pasti kerugiannya besar. Ketika dia bermodalkan kecil, dia akan mendapatkan kalau misalnya kerugian yang akan kecil dan keuntungan yang akan kecil gitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke landasan hukum akad musyarakah nih. Nah, sebagai implementasi dari sistem hukum ekonomi Islam, tentunya akad musyarakah ini tidak ujuk-ujuk itu diadakan gitu. Sebentar, mungkin agak terhalang. Nah, saya akan pindah-pindahkan terus ini. Nah, diadakan. Terdapat landasan hukum dari Al-Quran dan Sunnah terkait akad ini, yaitu pada Quran surat Asy-Syahad ayat 28. Pada ayat tersebut Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian diperkuat dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lain. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Di era Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa dalam berserikat, penjagaan amanah menjadi penting karena Allah akan memberkahi usaha perkongsian yang dilandasi dengan amanah tanpa khianat. Selanjutnya, mungkin kita kan sudah membahas tentang landasan hukum dari akad musyarakah dari Al-Quran itu sendiri dan hadis. Selanjutnya negara Indonesia pun juga mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau dalam kurung UU 21 Nomor 2008. UU Nomor 21 Tahun 2008. Mohon maaf. Selanjutnya, fatwa DSN MUI terkait musyarakah. Akad musyarakah ini telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, yaitu fatwa DSN nomor 8 garing DSN MUI garing 4 garing 2000.
Fatwa tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan bantuan dari pihak lain, yang mana itu bisa tercapai dengan salah satu caranya adalah musyarakah. Selanjutnya, mana itu bisa tercapai pembiayaan musyarakah nyatanya memiliki keunggulan baik dari segi kebersamaan juga dalam hal keadilan. Bila cara-cara tersebut dapat disesuaikan dengan syariah, maka DSN perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah agar bisa menjadi pedoman lembaga keuangan syarikah atau LKS. Nah, selanjutnya kita akan membahas rukun musyarakah ini. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan akad musyarakah. Hilangnya salah satu dari semua rukun yang ada dalam akad musyarakah, maka dapat dianggap sebagai perjanjian ini rusak. Rukun tersebut diantaranya ijab kabul atau sigat, dua pihak yang berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil. Ijab kabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis. Dua pihak yang berakad atau akidain, tidak mungkin sebuah akad dapat terjadi tanpa melibatkan pihak yang berakad. Namun pada akad musyarakah perlu untuk diperhatikan hal-hal berikut yang penting sehingga akad musyarakah menjadi sah. Diantaranya, pihak yang terlibat akad harus cakap akan hukum, kompeten, menyediakan dana dan pekerjaan, memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal, memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga ada objek akad atau maqud alaih. Ketika kedua pihak hendak untuk melakukan akad, maka hal lain harus diperhatikan selain kedua belah pihak tersebut. Adalah objek akad, yaitu modal dan kerja. Pada bagian modal, ia harus berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai, disepakati oleh semua pihak, kemudian modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadirkan kepada orang lain. Pada prinsipnya tidak boleh ada jaminan pada akad ini. Namun LKS dapat meminta jaminan sebagai bukti keseriusan atas akad musyarakah. Lalu objek akad berupa kerja partisipasi yang dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukan syarat seorang mitra boleh melakukan pekerjaan yang lain. Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus jelas dalam kontrak. Selanjutnya ada syarat-syarat musyarakah. Untuk melakukan akad musyarakah, selain harus dipenuhi hak umumnya, syarat atas akad tersebut juga harus dipenuhi secara umum. Syarat melakukan musyarakah sebagai berikut. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan menurut Imam Hanafi. Semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan, berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya. Presentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendak diketahui ketika berlangsungnya akad. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu untuk sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti. Jenis akad musyarakah. Yang pertama musyarakah pemilikan. Keadaan ini berlaku jika ada dua pihak atau lebih berbagi warisan yang sama, wasiat atau yang lainnya, yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak tersebut
Dalam hal ini keuntungan dibagi berdasarkan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kedua, musyarakah akad. Akad tersebut ini terjadi apabila berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak pemilik terkait dalam suatu usaha, adapun akad ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, al-in'an. Al-in'an. Nah, syirkah in'an terjadi antara dua pihak atau lebih memberikan modal dalam jumlah berbeda dan keuntungan dibagi berdasarkan besarnya porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Jadi apabila orang yang bersyirkan dengan syirkah in'an, katakanlah si A dan si B, maka modal si A tidak akan sama penyetorannya dengan modal si B. Mufawadah, syirkah ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, amal abdan. Syirkah amal atau juga disebut dengan syirkah abdan yang adalah terjadinya kerjasama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran objek pekerjaan tertentu dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada wujuh, kerjasama atau percampuran antara pemilik dana dengan pihak yang lain memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Nah, sebelum saya akhiri terkait dengan presentasi saya kali ini, saya memiliki kesimpulan sendiri, tapi tidak saya cantumkan di dalam PowerPoint saya, karena saya ingin memberikan sebuah statement tersendiri gitu dengan berbicara ketimbang harus menulis atau mengetik. Dari akad syariah musyarakah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ini adalah akad yang paling dapat dipraktikkan di dalam suatu usaha. Ketika kita memberikan modal yang besar, maka kita akan mendapat keuntungan yang besar. Sedangkan yang memberikan modal kecil akan mendapatkan keuntungan yang kecil pula. Berarti masalah untuk resiko dalam pembagian hasil ini bisa ditanggung sendiri-sendiri dan tidak ditanggung secara bersama gitu. Jadi saya nih berpikir bahwa Indonesia jika melakukan akad seperti ini bisa jadi akan lumayan banyak yang ingin menjadi seorang pengusaha dengan metode akad musyarakah ini. Cuman balik lagi, karena di Indonesia pun masih banyak yang belum percaya dengan bank syariah ini karena banyaknya praktik bank yang berkedok syariah tetapi di dalamnya masih melakukan praktik riba. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyajian pada presentasi kali ini. Saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.